Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Tri Mahardika Channel untuk belajar matematika. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang soal KSM MI Matematika Terintegrasi sebagai latihan ataupun prediksi KSM tahun ini 2022 yang semoga juga bermanfaat untuk persiapan KSM untuk tahun-tahun berikutnya. Oke, langsung saja kita menuju ke latihan yang pertama. Pada gambar di bawah ini, AC merupakan diameter dari setengah lingkaran dan BD tegak lurus dengan AC. Jika BC sama dengan 18 cm dan AB sama dengan 8 cm, maka panjang BD sama dengan urutan surah titik-titik dalam Al-Quran, yaitu apakah A. Yunus, B. Yusuf, C. Ibrahim, ataukah D. An-Nahl. Oke, sebelumnya, bagi yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan materi lain di video-video saya berikutnya. Oke, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Kita tarik garis bantu dari titik A menuju titik D seperti ini, kemudian kita lanjutkan dari titik D menuju C seperti ini, sehingga terbentuklah suatu segitiga. Dan ingat bahwa segitiga ini yang terbentuk di mana salah satu sisinya adalah merupakan diameter lingkaran, sedangkan sudut yang menghadap kepada sisi itu terletak tepat di tepi lingkaran ataupun di bagian keliling lingkaran, maka sudah dapat dipastikan bahwa sudut ADC itu adalah siku-siku. Ya, kita beri tanda dulu bahwa ADC siku-siku. Nah, ini siku-siku. Padahal di sini dikatakan bahwa BD tegak lurus dengan AC, berarti BD ini tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku dengan sisi AC. Kita buat juga tanda siku-siku di sini. Nah, dengan demikian terciptalah 3 buah segitiga siku-siku yang sebangun, yaitu segitiga siku-siku yang paling kecil yaitu ABD, kemudian segitiga siku-siku yang lebih besar yaitu BCD, dan segitiga siku-siku yang paling besar yaitu ADC. Ketiga buah segitiga itu adalah siku-siku dan sebangun. Namun kita tidak akan membicarakan segitiga siku-siku yang paling besar. Akan tetapi kita akan melihat kesebangunan dari segitiga ABD dan BCD ya. Jadi segitiga ABD sebangun dengan segitiga BCD. Segitiga ABD itu yang ini ya, yang paling kecil, yang saya beri warna kuning. Sedangkan segitiga BCD adalah yang sebelah kanannya, yaitu yang saya beri warna hijau ini. Nah, kita akan bahas kedua buah segitiga siku-siku ini, karena dia memiliki satu sisi yang dipakai bersama, yaitu sisi BD ini ya. Sisi BD ini dimiliki oleh segitiga yang kuning, sekaligus dimiliki oleh segitiga yang hijau. Nah, kita akan mencari hubungannya apa antara panjang BD, AB, dan BC. Misalnya sini adalah A, yang sebelah kanan ini adalah B, lalu sisi BD ini adalah X misalnya. Nah, kita akan mencari hubungan antara X, A, dan B itu seperti apa. Kita lihat, mulai dari segitiga yang berwarna kuning, sisi terpendek miliknya segitiga yang kuning, jika dibandingkan dengan sisi terpendek milik segitiga yang hijau, berarti kita tulis A banding X, ya, A dibanding X, itu akan sama dengan sisi kedua terpanjang milik segitiga yang kuning dibandingkan dengan sisi kedua terpanjang milik segitiga yang hijau. Berarti sama dengan X banding B. Dengan demikian, karena A per X sama dengan X per B, apabila kita kalikan secara menyilang, X dikali X itu kan X kuadrat ya, A dikali B ya berarti AB gitu ya. Jadi X kuadrat itu sama dengan A kali B. Karena X kuadrat sama dengan A kali B, berarti X saja itu sama dengan akar dari A kali B. Nah, padahal dalam soal kita tahu bahwa AB itu adalah 8, kita tulis di sini. Sedangkan BC itu adalah 18. Menurut rumus yang baru saja kita dapat, ternyata panjang X ini bisa dicari dengan akar kuadrat dari A kali B, sehingga sama dengan akar kuadrat dari 8 kali 18, yaitu sama dengan akar kuadrat dari 144, yaitu sama dengan 12.
Nah, berarti X ini panjangnya adalah 12. Sedangkan kita tahu bahwa urutan ke-12 dalam Al-Quran itu adalah surah Yusuf. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jika P adalah banyaknya huruf depan nama-nama Nabi dan Rasul, sedangkan Q adalah banyaknya huruf depan nama-nama malaikat yang wajib diketahui, maka KPK dari P, Q adalah titik-titik. Yaitu apakah A10, B20, C30, ataukah D60. Oke, kita selesaikan ya. Awas di sini, bukan berarti karena Nabi dan Rasul yang wajib diketahui itu ada 25, bukan berarti huruf depannya ada 25 macam. Dan karena malaikat yang wajib diketahui itu ada 10, bukan berarti jumlah huruf depannya ada 10. Kenapa? Karena banyak huruf-huruf depan nama Nabi maupun malaikat itu yang sama. Kalau yang dimaksud P itu adalah 25 dan Q itu adalah 10, maka tentu saja KPK dari 25 dan 10 itu kan 50 ya. Padahal di sini tidak ada jawaban 50. Berarti yang dimaksud bukan 25 dan 10. Berarti kita perlu tahu dulu bahwa huruf depan nama Nabi dan Rasul itu ada berapa macam, huruf depan nama malaikat itu ada berapa macam. Dan ternyata huruf depan nama Nabi dan Rasul itu kalau dikumpulkan itu hanya ada 10 macam, yaitu A, D, H, I, L, M, N, S, Y, dan Z. Yang mana kita tahu kalau huruf depannya A itu ada 2, yaitu Adam dan Ayub, D itu Nabi Daud, H itu Hud dan Harun, I ini paling banyak ya, Idris, Ibrahim, Ismail, Ishak, Ilyas, Ilyasa, dan Isa. Lalu L itu Nabi Lot, M itu Musa dan Muhammad, N itu Nabi Nuh saja, S itu Nabi Saleh, Shu'aib, dan Sulaiman, Y-nya itu Yakub, Yusuf, Yunus, dan Yahya, dan Z-nya itu Zulkifli dan Zakaria. Ini kalau dijumlahkan semua sudah ada 25 Nabi dan Rasul, sehingga hanya ada 10 macam huruf depan. Sedangkan untuk huruf depan nama malaikat itu ternyata hanya ada 6, yaitu A, I, J, M, N, dan R. Yang mana A itu adalah malaikat Atid, I-nya itu ada 2, Israfil dan Israel, J-nya Jibril, M-nya ada 3, yaitu Mikael, Munkar, dan Malik, N-nya Nakir, dan R-nya Raqib dan Ridwan. Ini semua ada 10 nama malaikat, tetapi huruf depannya ada 6 macam. Berarti kita hanya perlu mencari KPK dari 10 dan 6. Padahal kita tahu kalau 10 itu 2 kali 5, sedangkan 6 itu adalah 2 kali 3. Berarti KPK-nya berapa? Ya berarti 2 kali 3 kali 5, yaitu sama dengan 30. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal yang lain. Bilangan yang menempati posisi satuan dari hasil penjumlahan 1 faktorial ditambah 2 faktorial ditambah 3 faktorial dan seterusnya sampai dengan 2022 faktorial adalah sama dengan banyak ayat dalam surah titik-titik. Apakah A. Al-Kautsar, B. Al-Zalzalah, C. Al-Qadar, ataukah D. Al-Qari'ah? Oke, kita selesaikan ya. Jadi perlu kalian tahu dulu bahwa faktorial itu adalah mengalihkan mulai dari bilangan itu sendiri ke bawah sampai 1. Atau kalau dibalik, N faktorial itu sama dengan 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai kepada N itu sendiri. Ya, jadi misalnya 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 atau 1 kali 2 kali 3 itu boleh ya, sama saja ya. Nah, di sini kita akan menjumlahkan mulai dari 1 faktorial sampai 2022 faktorial. 1 faktorial itu berarti hanya 1 saja gitu ya, nilainya 1. Sedangkan 2 faktorial itu berarti 2 kali 1. Menurun ya. Kalau 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial itu berarti 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Demikian juga untuk 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Ini adalah faktorial ya. Kalau kita cari hasilnya, yang paling atas tentu 1 ya. 2 kali 1 itu berarti 2. 3 faktorial ini berarti tinggal 2 faktorialnya dikali 3 ya. Berarti 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 6. Lalu untuk 4 faktorial berarti tinggal 6-nya ini dikali 4 ya. Ya, karena 3 kali 2 kali 1 kan sama dengan 3 faktorial ya. Berarti 24 karena 6 kali 4. Kalau kita lanjutkan, berarti 5 faktorial itu sama dengan 4 faktorial dikali 5 ya kan. 24 dikali 5 itu sama dengan 120. Nah, ternyata mulai dari 5 faktorial itu pasti akan selalu berakhir dengan angka 0. Kenapa? Karena 6 faktorial itu berarti kan
hasil dari 5 faktorial ini dikali 6. Karena 5 faktorial itu 120, artinya 120-nya nanti tinggal dikali 6. Tentu hasil akhirnya belakangnya juga pakai angka 0. Demikian juga untuk 7 faktorial. 7 faktorial ini pasti hasil dari 6 faktorial dikali 7. Karena angka terakhirnya 0, sudah pasti angka terakhirnya nanti untuk 7 faktorial juga 0. Dan seterusnya, bahkan sampai 2022 faktorial pun itu akan berakhir dengan angka 0. Sehingga kalau ini kita jumlahkan, yang kita butuhkan kan angka satuannya saja ya. 1 tambah 2 itu kan 3 ya. 3 tambah 6 kan 9. 9 tambah 4 itu kan 13 ya. Kita tulis 3 dan simpan 1. Dan seterusnya kita jumlahkan semua. Tetapi kita tidak butuh itu. Yang kita butuhkan hanyalah angka terakhir. Karena yang ditanyakan di sini bilangan yang menempati posisi satuan dari hasil penjumlahan ini. Berarti angka 3 inilah yang dimaksud. Nah, dari pilihan ganda A, B, C, D, manakah yang jumlah ayatnya sebanyak 3? Ya, tentu saja adalah A, yaitu Al-Kautsar. Oke ya, kita lanjutkan ke soal yang lain ya. Soal yang terakhir di video ini. Bilangan Y adalah bilangan asli yang memiliki sifat sebagai berikut. Yaitu yang pertama, terdiri dari 4 digit dan lebih kecil dari 2022. Yang kedua, jika dibagi dengan banyaknya Asmaul Husna akan bersisa 4. Yang ketiga, jika dibagi dengan banyaknya sifat wajib bagi Allah juga akan bersisa 4. Maka di antara pernyataan berikut yang sesuai dengan Y di atas adalah apakah A, jika Y dikurangi dengan urutan surah Az-Zumar sama dengan tahun kemerdekaan Republik Indonesia. B, jika Y ditambah banyak surah dalam Al-Quran sama dengan tahun sekarang. C, jika Y dibagi banyaknya nabi yang wajib diketahui, maka bersisa banyak malaikat Allah. Ataukah D, jika Y dikali banyaknya huruf idhar, hasilnya 11.900. Nah, untuk soal seperti ini, kita harus teliti betul ya membacanya. Dan kita juga perlu tahu beberapa hal yang penting dalam soal itu. Yaitu, kita selesaikan ya. Yang pertama, kita harus tahu bahwa Asmaul Husna itu jumlahnya 99. Kemudian sifat wajib bagi Allah itu ada 20 ya. Mulai wujud, idam, bako, dan seterusnya itu ada 20. Nah, berarti kalau dilihat dari sifat yang kedua dan ketiga, ternyata jika dibagi 99 akan bersisa 4. Jika dibagi 20 juga akan bersisa 4. Artinya, kita perlu mencari KPK, kelipatan dari 99 dan 20, lalu nanti tinggal ditambah 4 gitu ya, karena agar bersisa 4. Nah, 99 itu sama dengan 9 kali 11 ya, 3 pangkat 2 kali 11. Sedangkan 20 itu 4 kali 5 atau 2 pangkat 2 kali 5. Ternyata faktornya tidak ada yang sama. Berarti KPK itu kita kalikan semua ya. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 kali 11. Atau sama saja dengan kita mengalikan 99 kali 20 ya. Hasilnya adalah 1980. Nah, 1980 ini sudah pasti kelipatan 99 sekaligus kelipatan 20. Nah, bagaimana agar bersisa 4? Berarti nilai Y itu sama dengan 1980 ini ditambah 4, yaitu sama dengan 1984. Itu adalah nilai dari Y. Kalau kita cocokkan dengan sifat yang pertama, terdiri dari 4 digit dan lebih kecil dari 2022, itu sudah memenuhi ya. Karena ini 4 digit dan lebih kecil dari 2022, karena 1984 itu kurang dari 2022. Nah, pertanyaannya adalah di antara A, B, C, D ini mana yang masuk? Ya, kita mulai saja dari yang A ya. Jika Y dikurangi dengan urutan surah Az-Zumar sama dengan tahun kemerdekaan Republik Indonesia, berarti kita harus tahu dulu urutan surah Az-Zumar, yaitu 39 ya. Urutan surah Az-Zumar dalam Al-Quran itu adalah urutan ke-39. Berarti kalau Y dikurangi 39 itu sama dengan 1984 dikurangi 39, dan kalau kita hitung hasilnya ternyata 1945. Padahal kita tahu bahwa 1945 itu adalah tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi jawabannya sudah jelas yang A. Oke ya, demikian. Semoga 4 soal ini bermanfaat bagi kalian semua yang akan maju untuk KSM tahun ini maupun KSM di tahun-tahun berikutnya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.